Dina duduk di sudut kamar yang remang-remang, menatap cermin tua peninggalan ibunya. Cermin itu sudah retak di ujungnya, tapi masih bisa memantulkan bayangan dirinya, bayangan yang dulu begitu dibenci banyak orang, bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi kini, ia melihat sosok yang berbeda. Matanya tetap sama, senyumnya masih hangat, tapi sorot matanya kini lebih tajam. Sorot mata seorang wanita yang telah melalui badai dan tidak hancur, justru menjelma badai itu sendiri. Namun, sebelum menjadi wanita kuat seperti sekarang, Dina pernah merasa hidupnya seperti kutukan. Semuanya berawal dari masa remajanya, saat ia duduk di bangku SMP. Ia bukanlah gadis ramping seperti teman temonia yang banyak dipuja. Tubuhnya lebih besar, pipinya cabi, dan dadanya lebih cepat tumbuh dibanding anak perempuan seusianya. Tapi, bukannya dianggap dewasa, ia justru jadi bahan lelucon. Kalau kamu duduk, bangku bisa patah nggak ya? Canda salah satu teman lelaki di kelas. Disambut tawa ramai. Gemuk gitu. Siapa juga yang mau? Gak bisa dandan, gak bisa olahraga, cuma bisa makan doang, ucap seorang siswi yang dikenal populer. Dina hanya bisa tertawa palsu, pura-pura tidak. Sakit hati, padahal setiap malam, ia menangis sambil memeluk bantal. Ia mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan, diet ketat, tidak makan berhari-hari, bahkan sempat minum pil pelangsing, tanpa tahu efek sampingnya. Bukannya kurus, tubuhnya justru drop. Ia sempat pingsan saat pelajaran olahraga. Tapi, yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang yang ia sukai sejak lama ikut menertawakannya. Dina, hahaha, aku lebih suka yang bisa diajak selfie tanpa nutupin layar, katanya sambil tertawa dengan teman temonia. Hari itu, Dina pulang dengan mata bengkak. Di kamarnya, ia menatap cermin itu yang sama dengan yang ia tatap sekarang dan berkata pelan, "Aku akan buktikan, aku bukan bahan tertawaan. Suatu hari nanti, kalian semua akan lihat siapa aku sebenarnya." Waktu berlalu. Dina memilih SMA yang jauh dari lingkungan lama. Ia ingin mulai dari nol. Di sekolah baru, ia tetap merasa tidak percaya diri. Tapi sedikit demi sedikit, ia mulai membangun dirinya. Ia belajar lebih keras daripada siapapun. Membaca buku tentang bisnis, pemasaran, psikologi, dan teknologi. Ia menemukan pelarian di dunia digital, media sosial, tren e-commerce, dan platform jual beli, saat teman-teman sebayanya sibuk dengan pacaran dan geng pergaulan. Dina diam-diam membangun akun Instagram yang fokus pada produk handmade, sabun, herbal, lilin aromaterapi, dan perawatan tubuh alami. Ia belajar dari YouTube, ikut kelas daring, dan bahkan menjual barang-barang second milik keluarganya demi modal usaha. Setiap uang yang didapat bukan untuk beli baju mahal atau nongkrong, tapi untuk beli bahan baku dan memperbaiki kemasan produk. Ia mulai dikenal karena tulisannya yang jujur, edukatif, dan menyentuh. Ia tidak malu menunjukkan siapa dirinya, seorang wanita bertubuh besar, tapi punya impian yang tak kalah besar. Setelah lulus SMA, ia tidak lanjut kuliah karena tidak mampu. Tapi itu tidak membuatnya berhenti belajar. Justru disitulah ia melompat jauh lebih cepat. Ia membuka bisnis kecil-kecilan secara online. Dari satu produk menjadi 5, dari rumah kos sederhana menjadi sebuah ruang kerja kecil. Setiap produk dikemas dengan cinta, dan kisahnya mulai viral. Wanita bertubuh besar bangun bisnis dari nol. Komentar orang-orang mulai berubah. Dia yang dulu sering dihina itu ya, sekarang jadi founder bisnis herbal terkenal. Dulu satu sekolah sama dia. Dia berubah banget sekarang. Tapi, bagi Dina, itu bukan soal pembuktian semata. Ini soal berdamai dengan dirinya sendiri. Tentang menyembuhkan luka masa lalu yang ditanam oleh kata-kata jahat orang lain. Tentang menerima bahwa cantik tidak punya satu bentuk. Dan sukses tidak datang dari tubuh ramping, melainkan dari tekad, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju. Bab 1, ditutup dengan Dina kembali menatap cermin. Tangannya menyentuh pantulan. Wajahnya, "Terima kasih," bisiknya. "Karena kamu tetap bertahan, meski dunia bilang kamu tak pantas." Sudah lebih dari 10 tahun sejak Dina lulus dari SMP, dan kehidupannya kini sangat berbeda. Ia telah memiliki perusahaan sendiri, Alunan Rasa, sebuah brand lokal yang menjual produk perawatan tubuh alami. Dalam 3 tahun terakhir, omsetnya menyentuh angka miliaran. Banyak media menulis kisah suksesnya. Bahkan beberapa menyebutnya sebagai simbol pemberdayaan wanita yang tidak tunduk pada standar kecantikan sempit. Sore itu, Dina duduk di ruang kerjanya yang elegan, dindingnya dihiasi dengan berbagai penghargaan. Ia tengah menyelesaikan proposal kerjasama dengan sebuah platform e-commerce besar, ketika asistennya mengetuk pintu. "Teh, ini undangan yang barusan dikirim ke kantor,"
kata asistennya sambil menyodorkan amplop berwarna biru muda. Dina membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis, Reuni Akbar SMP Negeri 7, Angkatan 2010, tempat, Hotel Meranti Raya, tanggal 20 Sabtu, 24 Juni, dress code elegan dan Santea terdiam. Nama sekolah itu seperti membuka lembaran lama yang penuh luka. Wajah-wajah orang yang dulu mengejeknya tawa main gina. Komentar tentang tubuhnya semua kembali seperti film usang yang diputar ulang. Ia meletakkan undangan itu di meja, mencoba mengabaikannya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ia teringat kalimat yang dulu ia ucapkan di depan cermin. Suatu hari nanti, kalian semua akan lihat siapa aku sebenarnya. Dan kini, hari itu telah datang. Sabtu pun tiba. Dina berdiri di depan cermin besar, di kamarnya cermin yang berbeda dari yang dulu retak. Kini, ia memakai gaun berwarna biru gelap, dengan potongan sederhana, tapi elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan makeup natural. Ia tidak mencoba terlihat lebih kurus. Ia hanya ingin terlihat kuat. Sesampainya di Hotel Meranti Raya, lampu gantung berkilauan menyambut para tamu yang datang satu persatu. Beberapa wajah terlihat familiar, namun sebagian besar sudah berubah. Waktu memang mengubah segalanya, kecuali kenangan. Ketika Dina masuk, beberapa orang menoleh. Mereka tidak langsung mengenalinya. Tapi begitu ia tersenyum dan memperkenalkan diri, keheningan pun tercipta. Dina Wulandari, seriusan, gila kamu. Kamu berubah banget. Lo yang punya alunan rasa itu ya? Astaga, aku beli produk kamu tiap bulan. Dina hanya tersenyum. Ia menjabat tangan, memeluk beberapa orang yang terlihat tulus, dan dengan tenang mengisi bangku paling depan. Tapi tak lama kemudian, suara yang sangat ia kenal terdengar di belakangnya. Itu si Dina. Dulu mah paling gemuk di kelas. Sekarang kayak CO beneran ya. Itu suara Lika, mantan ketua geng cewek populer di sekolah dulu, yang juga salah satu penghina utama masa lalu Dina. Namun kali ini, Lika tidak tertawa mengejek. Suaranya lebih seperti keheranan bercampur canggung. Ia tampak berbeda. Wajahnya mulai menua, gaya bicaranya tak searogan dulu. Bahkan ia sedikit menunduk saat mendekati Dina. Hai Din, lama ya nggak ketemu. Aku lihat kamu sukses banget sekarang. Currency, katanya sambil tersenyum kikuk. Dina berdiri dan menyambutnya dengan anggukan pelan. Tidak ada dendam di matanya, hanya ketenangan yang lahir dari seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Terima kasih, Lika. Aku belajar banyak dari masa sekolah dulu. Salah satunya, tentang bagaimana rasa sakit bisa jadi bahan bakar yang kuat. Lika tertawa kecil, tapi wajahnya memerah. Ia seperti ingin meminta maaf, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dina tak menunggu. Ia menepuk pelan tangan Lika dan berkata, "Sudah lewat, Lik. Semua orang berhak berubah, kan?" Tak lama kemudian, suasana mulai mencair. Dina diminta maju untuk memberi sambutan singkat mewakili alumni yang dianggap menginspirasi. Ia berdiri di atas panggung kecil dengan latar belakang layar bertuliskan, "Masa lalu adalah akar, bukan penjara. Dulu, saya pernah jadi gadis yang selalu duduk di sudut, takut bicara, dan merasa tidak cukup. Saya gemuk, saya pendiam, dan saya tidak pernah merasa punya tempat. Tapi hari ini, saya ingin bilang, tidak apa-apa, jadi berbeda, tidak apa-apa. Tidak seperti yang diharapkan orang lain. Yang penting, kita terus bergerak, terus bertumbuh. Hari ini, saya tidak berdiri sebagai orang yang sempurna, tapi saya berdiri sebagai orang yang tidak menyerah." Ruangan hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Termusik Lika saat acara berakhir. Banyak yang menghampiri Dina untuk sekadar berfoto, bertanya soal bisnis, atau bahkan minta tips mengembangkan diri. Dina melayani mereka dengan sabar. Walau dalam hatinya, ia tahu, ia tidak datang ke reuni untuk pamer. Ia datang untuk menyembuhkan. Malam itu, ketika Dina kembali ke rumah, ia kembali duduk di depan cermin lamanya, yang kini tergantung di ruang kerja. Ia tersenyum sendiri. "Dulu kamu dibenci karena kamu belum tahu cara mencintai dirimu sendiri," bisiknya pada bayangannya di cermin. "Kamu jadi perempuan yang bisa memeluk luka dan tetap berdiri tegak." Bab ini ditutup dengan satu pesan sederhana yang Dina tulis di jurnal pribadinya. "Orang bisa tertawa saat kau jatuh, tapi mereka tak akan sanggup menertawakanmu saat kau bangkit dan tetap melangkah." Setelah malam reuni itu, nama Dina semakin dikenal, bukan hanya karena bisnisnya yang sukses, tapi juga karena kisah hidupnya yang menginspirasi. Ia mulai diundang ke seminar-seminar, menjadi pembicara dalam talk show televisi lokal, dan diwawancarai oleh media nasional. Namun, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Setiap puncak selalu memiliki jurangnya sendiri. Dan jurang itu
datang lebih cepat dari yang Dina duga. Suatu pagi yang cerah, Dina sedang duduk di ruang rapat kantornya bersama tim inti. Mereka baru saja meluncurkan rangkaian produk baru bertema Back to Nature sabun cair, body lotion, dan aromaterapi berbahan dasar tumbuhan langka dari hutan tropis Indonesia. Respon pasar luar biasa. Penjualan naik 300% dalam 2 minggu. Tim marketing merayakannya dengan euforia. Namun, semua berubah hanya dalam waktu 48 jam. Salah satu pesan masuk di akun Instagram resmi Alunan Rasa. "Kak, sabun ini bikin kulit saya iritasi parah. Kenapa produk alami bisa begini?" Disusul dengan komentar lain. "Saya juga pakai. Kulit saya gatal dan merah. Ini gimana tanggung jawabnya?" Dina yang sedang membaca laporan keuangan langsung terdiam. Ia membuka Instagram dan melihat puluhan komentar senada. Dalam waktu singkat, berita mulai menyebar. Produk Alunan Rasa diduga sebabkan iritasi kulit. Media online mulai menulis judul-judul yang memicu kepanikan. Akun gosip Instagram ikut memuat isu tersebut. Foto wajah wanita yang memerah dan membengkak tersebar dengan keterangan korban produk viral. Dina segera memanggil seluruh tim manajemen. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada tajam tapi tetap terkontrol. Tim produksi terlihat tegang. Salah satu dari mereka, Pak Yudi, Kepala Quality Control, maju ke depan dengan wajah pucat. "Kami sudah cek ulang batch yang dikirim ke distributor. Sepertinya ada satu bahan dari supplier yang tidak sesuai spesifikasi. Bahan itu seharusnya melalui proses penyaringan tambahan, tapi kami kelolosan." Dina terdiam, jantungnya seperti dipukul palu besar. Ia menatap semua anggota timnya. Sebagian menunduk, sebagian lain menahan tangis. Tapi ia tidak punya waktu untuk menyalahkan siapapun. Pertama, kita harus tanggung jawab. Kita tarik semua produk batch itu dari pasaran. Kedua, kirim permintaan maaf resmi. Dan ketiga, beri solusi untuk semua pelanggan yang terdampak. Siapkan kompensasi. Jangan pikirkan rugi dulu. Keputusan itu membuat keuangan perusahaan terguncang. Produk ditarik, dana pengembalian digelontorkan, dan kepercayaan publik mulai goyah. Investor pun mulai gelisah. Beberapa calon mitra membatalkan kerja sama. Dalam sebulan, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pertama kalinya sejak bisnisnya berdiri, Dina merasa nyaris tumbang. Setiap malam, ia duduk di kamarnya, menatap layar laptop kosong. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa kering, seperti seluruh energinya telah habis untuk bertahan. Ia teringat masa lalu ketika ia dihina karena tubuhnya. Ketika tak ada yang percaya, ia bisa berhasil. Tapi anehnya, justru saat itu ia merasa lebih kuat dibanding sekarang. Kali ini rasa sakitnya berbeda. Ini bukan karena orang lain, ini karena dirinya sendiri. Karena sistem yang ia bangun, yang ia percaya, justru menyakiti orang lain. Satu malam, ia mengurung diri di ruang kerja sampai subuh. Ia membuka semua email komplain satu persatu, membaca semuanya dengan hati yang hancur. Tapi di antara tumpukan email itu, satu pesan membuatnya berhenti. "Saya tahu produk ini memang bikin kulit saya gatal, tapi saya tetap pakai Alunan Rasa." "Kenapa?" "Karena saya tahu Kak Dina bukan orang yang asal-asalan. Saya percaya ini hanya cobaan. Kami tetap dukung kakak." Dina menutup matanya. Pesan sederhana itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Ia menarik napas panjang. Lalu, dengan tangan gemetar, ia membuka dokumen baru dan mulai menulis rencana pemulihan besar-besaran. Kembali alami, ia memutuskan untuk mengumumkan semuanya secara terbuka melalui video yang ia rekam sendiri, tanpa makeup, tanpa properti mewah, hanya dirinya dan kejujuran. Dalam video itu ia berkata, "Saya adalah orang yang pernah jatuh karena ucapan orang, tapi lebih menyakitkan jatuh karena menyakiti kepercayaan kalian. Saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kami akan bertanggung jawab, kami akan bangkit, dan kami akan pastikan ini tidak terjadi lagi. Karena ini bukan cuma bisnis, ini adalah nama baik, ini adalah cinta." Video itu viral, tapi bukan karena drama atau kesalahan, melainkan karena keberanian Dina untuk mengakui, meminta maaf, dan mengambil langkah konkret. Publik mulai bersimpati kembali. Para pelanggan setia membela. Bahkan beberapa korban iritasi mengatakan bahwa kompensasi dan pelayanan dari Alunan Rasa sangat profesional. 3 bulan kemudian, setelah perombakan sistem produksi dan pengecekan, bahan yang lebih ketat, Alunan Rasa kembali bangkit. Tidak hanya pulih, tapi justru naik level. Produk-produk baru diluncurkan dengan sistem transparansi penuh. Mereka memperkenalkan fitur scan barcode yang memperlihatkan proses pembuatan dan bahan asli setiap produk, dan Dina, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di akhir bab,
Dina berdiri di depan para karyawannya dalam rapat tahunan. Dengan suara tenang ia berkata, "Kita pernah naik dan jatuh, tapi jangan pernah lupa, keberanian bukan saat kita di atas. Kiber adalah saat kita memilih berdiri, bahkan ketika dunia berkata, kita tak akan bisa." Semua ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Ada air mata. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan, ini air mata harapan. Pagi itu, Dina duduk di beranda rumahnya yang dikelilingi tanaman herbal sambil menyesap teh jahe hangat. Angin sejuk membawa aroma serai dan kemangi dari kebun belakang. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini. Bisnisnya mulai pulih, kepercayaan, pelanggan kembali, dan timnya tumbuh menjadi keluarga yang solid. Namun, ada satu bagian dalam hidup Dina yang belum sembuh. Luka lama yang tak bisa diselesaikan hanya dengan keberhasilan atau penghargaan. Hubungan dengan ayahnya. Sejak kecil, Dina tidak pernah merasa dekat dengan ayahnya. Pria itu bukan tipe yang hangat atau suka menunjukkan kasih sayang. Ia kaku, keras, dan percaya bahwa hidup hanya akan baik jika mengikuti aturan yang ia yakini. Nilai bagus, kerja kantoran, lalu menikah. Ketika Dina remaja, tubuhnya yang gemuk sering jadi bahan sindiran di rumah. Makannya dikurangi. Masa anak perempuan kok segede itu? Lihat sepupu kamu, langsing dan pintar. Kamu harusnya malu. Dina hanya diam, menunduk. Ibunya selalu mencoba membela, tapi ayahnya lebih suka mengatur daripada mendengarkan. Bahkan saat Dina lulus SMA dengan nilai bagus dan menolak kuliah demi fokus bisnis, sang ayah murka. Bisnis? Hah? Mau jadi tukang jualan sabun? Mau sampai kapan kamu hidup begitu? Dina memilih pergi dari rumah, tinggal di kontrakan kecil bersama seorang sahabat, dan memulai semuanya dari nol. Sejak itu, hubungan mereka nyaris putus. Sesekali Dina mengirim kabar ke ibunya, tapi sang ayah selalu diam, tidak pernah bertanya, tidak pernah mengucapkan selamat atau aku bangga. Namun kini, setelah bertahun-tahun, satu kabar datang dari ibunya lewat telepon. "Nak, ayahmu sakit, stroke ringan. Dia sulit bicara. Mau nggak pulang bareng sebentar?" Dina tersikat, matanya berkaca-kaca. Ia membayangkan wajah keras ayahnya yang dulu tak pernah tersenyum padanya. Sekuat apapun hatinya selama ini, kali ini ia merasa rapuh tanpa banyak pikir. Ia naik mobil dan langsung pulang ke rumah lamanya, di kampung rumah masa kecil yang penuh kenangan pahit. Sampai di sana, ia disambut ibunya yang memeluknya erat, menahan tangis. Di dalam kamar, ayahnya terbaring lemah. Wajahnya terlihat berbeda, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena waktu telah membuatnya menua. Matanya memandangi Dina dengan sorot yang sulit dijelaskan, bukan marah, bukan juga bangga. Mungkin campuran dari keduanya. Dina duduk di kursi, dekat ranjang. "Pak," katanya pelan. Ayahnya tidak menjawab, hanya memejam sebentar, lalu membuka matanya lagi. Dina udah besar sekarang, alunan rasa juga udah bangkit lagi. "Bapak tahu?" tanyanya, meski tahu ayahnya tak bisa bicara lancar. Ayahnya mengangguk kecil. Kemudian, dengan suara serak, ia mencoba berkata, "Maaf." Satu kata itu seperti palu yang memukul dinding keras di hati Dina. Seumur hidup, ia tak pernah mendengar ayahnya meminta maaf. Tapi kini, di ranjang sakitnya, pria itu mengucapkannya dengan suara pelan dan mata yang berkaca. Dina terdiam cukup lama, lalu menggenggam tangan ayahnya yang kurus. Dulu tangan ini selalu memegang rotan ketika ia dianggap selak, tapi sekarang tangan itu gemetar seperti butuh sandaran. "Aku nggak butuh ayah sempurna, Pak," katanya dengan suara pelan. "Aku cuma butuh ayah yang lihat aku berjuang." Ayahnya menatap Dina lekat-lekat. Tidak ada kata lain, hanya air mata perlahan menetes dari sudut matanya. Air mata yang selama ini tidak pernah Dina bayangkan akan keluar dari wajah pria sekeras batu itu. Hari-hari berikutnya, Dina merawat ayahnya selama seminggu penuh. Ia menunda semua urusan bisnis, memandikan ayahnya, menyuapi, bahkan membacakan koran dengan suara keras agar sang ayah merasa ditemani. Ibunya sempat menangis sambil berkata, "Kamu ini anak luar biasa, Nak. Dulu sering disalahkan, sekarang malah jadi yang paling peduli." Dina hanya tersenyum, tidak ada niat untuk membalas, apalagi menyombongkan diri. Ia tahu, luka masa lalu tak perlu dibalas dengan dendam. Cukup dengan kasih sayang yang tidak ia dapatkan dulu, dan kini ia berikan, tanpa syarat. Sebelum kembali ke kota, Dina duduk sebentar di beranda bersama ayahnya yang kini duduk di kursi roda. Angin sore menyapu rambutnya yang dikepang sederhana. Ayahnya menatap langit, lalu dengan suara parau berkata, "Maafkan Bapak, nggak pernah percaya sama kamu dulu." Dina menoleh, tersenyum lembut. "Yang penting sekarang ayah sudah percaya. Itu cukup."
Bab ini ditutup dengan adegan sederhana. Dina berjalan ke mobil, hendak kembali ke kota. Tapi sebelum naik, ia menoleh ke arah rumah. Ayahnya, meski lemah, mengangkat tangan dan memberi lambaian kecil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina merasa pulang. Beberapa minggu setelah pulang dari rumah orang tuanya, Dina kembali tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya. Proyek baru dengan sebuah perusahaan kosmetik dari Korea sedang dalam tahap negosiasi. Ia kembali sibuk, kembali fokus, tapi hatinya belum sepenuhnya pulih. Ada bagian dalam dirinya yang masih kosong, yang bahkan kesuksesan atau pengakuan tak mampu isi. Suatu sore, saat Dina duduk di ruang meeting untuk presentasi bersama investor, salah satu pihak dari investor lokal memperkenalkan seseorang baru ke dalam tim mereka. Pria itu berdiri di depan, mengenakan jas biru dongker. Wajahnya bersih, posturnya tegap, dan suaranya tenang saat memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reza. Saya akan mewakili pihak kami dalam proses evaluasi dan pendampingan bisnis selama 6 bulan ke depan. Dina mendongak, dan saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Itu Reza Saputra, teman masa SMP. Bukan hanya temannya, adalah satu dari sedikit orang yang dulu tak pernah mengejek Dina. Ia bahkan pernah membela Dina saat gadis-gadis lain mengoloknya di koridor sekolah. Mereka berdua saling tertegun beberapa detik, namun tetap menjaga sikap profesional. Selamat datang di alunan rasa, kata Dina akhirnya, sambil tersenyum formal. Beberapa hari berlalu, Reza mulai terlibat dalam banyak pertemuan dan evaluasi strategi. Ia sangat cermat, tapi juga ramah. Tim menyukainya, dan ia pun tampak cepat beradaptasi dengan cara kerja Dina. Suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Dina masih duduk di ruang kerjanya, meninjau laporan bulanan. Reza mengetuk pintu, membawa 2 gelas kopi. Masih kerja juga? Tanyanya sambil tersenyum. Dina mengangguk. Seperti biasa, dunia ini nggak nunggu kita istirahat. Reza tertawa kecil, lalu duduk di seberang meja. Dulu kamu suka duduk sendirian juga di perpustakaan, tapi sekarang kamu duduk di kantor sebesar ini. Hebat banget, Dina tersenyum. Aku nggak lupa kamu, Reza. Kamu orang pertama yang bilang ke aku kamu pintar, Din. Cuma orang lain belum lihat. Kata-kata itu yang bikin aku terus jalan. Reza terdiam, tampak terkejut. Lalu ia menatap Dina dalam-dalam. Aku ingat hari itu, kita kelas 2 SMP. Kamu nangis di belakang gedung olahraga. Aku cuma bisa kasih kata-kata, karena aku juga terlalu pengecut buat belain kamu di depan umum. Dina menggeleng. Kamu udah cukup. Kata-kata itu menyelamatkanku. Mereka berdua terdiam cukup lama. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan. Reza memandangi jari-jarinya yang bermain dengan cangkir kopi. Aku ikut dalam tim investor ini karena aku tahu mereka lagi mengincar kamu. Tapi, alasan kenapa aku minta ditugaskan di sini, karena aku penasaran. Aku pengen lihat kamu lagi Dena terjit. Ia menatap Reza, hatinya berdegup tak karuan. Aku sempat nyari kamu di media sosial, tapi kamu jarang aktif. Lalu aku lihat berita tentang alunan rasa, dan aku tahu kamu udah jadi luar biasa. Tapi aku juga tahu, kamu pasti lelah sendirian. Dena menendok, menahan perasaan yang selama ini ia kunci rapat. Ia tidak biasa disentuh secara emosional seperti ini. Lama ia hidup mandiri, terlalu sering ia menolak kasih karena takut disakiti. Aku nggak butuh dikasihani, Za, katanya pelan. Dan aku nggak kasihan, jawab Reza cepat. Aku kagum, tapi lebih dari itu, aku peduli. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Reza tak pernah memaksa, tapi selalu hadir. Ia menjemput Dina saat pulang larut, menemani makan malam ketika ia lupa makan, dan menjadi tempat bercerita yang nyaman. Dina, yang biasanya keras dan menjaga jarak, mulai membuka hatinya. Mereka tertawa bersama, saling berbagi cerita lama, hingga menyadari bahwa perasaan yang tertanam sejak SMP itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh kembali. Suatu malam di akhir pekan, Reza mengajak Dina ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Mereka duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang berpendar. Reza menatap Dina dan berkata dengan lembut, "Dulu kamu dihina karena bentuk tubuhmu, tapi aku tahu dari dulu, kamu punya bentuk hati yang kuat dan cantik. Sekarang, semua orang bisa lihat itu, tapi aku bersyukur, aku sudah melihatnya lebih dulu." Dina menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa baru sekarang?" bisiknya. Reza tersenyum. "Karena sekarang aku sudah cukup dewasa untuk mencintaimu dengan cara yang pantas." Dina menandok, lalu tertawa pelan, malu. "Aku nggak tahu caranya jatuh cinta," katanya jujur. "Nggak apa-apa," kata Reza.
Yang penting kamu tahu caranya percaya. Bab ini ditutup dengan adegan Reza dan Dina berjalan pulang bersama di bawah payung kecil. Hujan masih turun, tapi langkah mereka ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina merasa tidak berjalan sendirian lagi. Setelah semua badai meredap, produk yang sempat ditarik, hubungannya dengan sang ayah yang membaik, dan perasaan cintanya yang perlahan mekar bersama Reza, Dina merasa seperti berada di titik tenang dalam hidupnya. Tapi justru di titik itulah, keputusan besar datang mengetuk pintu. Suatu pagi, Dina menerima email penting dari perusahaan kosmetik multinasional asal Korea Selatan yang pernah bekerja sama dengannya dalam program riset bahan alami. Email itu mengabarkan bahwa mereka tertarik untuk menjalin kerjasama strategis jangka panjang, membuat Alunan Rasa menjadi bagian dari ekspansi global mereka ke pasar Asia Tenggara. Proposalnya luar biasa, pendanaan besar, akses ke teknologi modern, distribusi internasional, dan peluang branding yang masif. Jika ia setuju, dalam setahun, produk Alunan Rasa bisa masuk ke pasar Korea, Jepang, bahkan Eropa. Namun, ada syarat besar yang membuat Dina terdiam cukup lama. Mereka ingin mengubah arah brand Alunan Rasa. Tidak lagi sepenuhnya berbasis bahan lokal. Tidak lagi fokus pada akar budaya Indonesia. Demi menyamakan standar global, bahan-bahan lokal akan diganti dengan ekstrak sintetis yang lebih murah dan tahan lama. Produk akan diproduksi massal di pabrik luar negeri. Bahkan desain kemasan akan diganti agar lebih modern dan internasional. Dina menutup laptopnya dan bersandar di kursi. Hatinya kacau. Ia tahu, jika dilihat dari sisi bisnis, ini adalah jalan pintas menuju kesuksesan global, tapi dari sisi lain, ia merasa seperti diminta mencabut akarnya sendiri. Hari itu, Dina memanggil Reza dan tim. Intinya, ia menjelaskan isi proposal secara rinci. Semua terdiam. Lalu salah satu staf berkata pelan, "Bu Dina, ini bisa mengubah hidup kita semua." Yang lain menambahkan, "Kita bisa berkembang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan." Tapi, kalau semua diubah, apa masih bisa disebut Alunan Rasa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Reza tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Dina, lalu berkata, "Kamu bangun brand ini dengan hati. Apapun keputusannya, pastikan hatimu tidak ikut kamu jual." Malam itu, Dina mengendarai mobil sendirian, menuju kampung tempat ia dulu menanam tanaman herbal pertamanya. Ia berhenti di kebun milik Pak Sastro, tetua kampung yang dulu membantunya menanam serai, daun kelor, dan bunga kenanga. Pak Sastro kini sudah tua, rambutnya hampir semua putih, tapi senyumnya tetap hangat. "Kamu sekarang sudah besar, Din, sudah terkenal," kata Pak Sastro sambil menyeduh teh daun pandan di teras rumahnya. "Tapi kok kelihatan bingung?" Dina menghela napas panjang. "Aku ditawari kerja sama besar, Pak, tapi mereka minta aku ubah semuanya, ganti bahan lokal, ganti desain. Bahkan pabriknya nanti bukan di sini lagi." Pak Sastro menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang. "Kamu tahu, Din, waktu pertama kamu datang ke sini, kamu bilang, saya pengen bikin produk yang nyembuhin, bukan cuma di kulit, tapi juga di hati. Masih ingat?" Dina mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca. "Kalau kamu terbang tinggi, bagus. Tapi jangan sampai akar yang kamu tanam di sini kamu tinggalkan. Akar itu yang bikin kamu kuat." Sepulang dari kampung, Dina tidak langsung memberi keputusan. Ia merenung selama beberapa hari. Ia membayangkan dua jalan di depan matanya. Jalan pertama, menjadi brand global, terkenal di seluruh dunia, tapi kehilangan identitas lokal yang selama ini menjadi ruh Alunan Rasa. Jalan kedua, bertumbuh perlahan, menjaga akar budaya, menjaga petani lokal, dan tetap setia pada nilai-nilai awal. Akhirnya, Dina memutuskan. Ia menulis email balasan kepada perusahaan tersebut dengan bahasa yang sopan dan tegas. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, tapi ia menolak proposal akuisisi dan mengajukan bentuk kerjasama baru, distribusi internasional, tanpa mengubah identitas brand. Jika mereka tidak setuju, maka kerjasama akan berakhir. Jawaban dari pihak sana, mereka menolak, dan malam itu, Dina duduk di ruang kerjanya dalam gelap, tidak menangis, tidak kecuali karena ia tahu, ia sudah memilih dengan benar. Seminggu kemudian, Dina mengumumkan keputusan itu ke seluruh tim dan masyarakat melalui video resmi. Alunan Rasa tidak dibangun untuk menjadi yang terbesar, tapi untuk menjadi yang paling tulus. Kami percaya bahwa nilai tidak boleh dikorbankan demi angka. Dan kami tetap bersama petani-petani kecil, bahan-bahan lokal, dan akar budaya yang membesarkan kami. Reza berdiri di belakang kamera saat Dina bicara. Setelah video selesai direkam, ia mendekat dan menggenggam tangan Dina.
Kamu tahu? Katanya pelan. Ini alasan kenapa aku jatuh cinta padamu. Kamu bukan cuma berani, kamu juga setia. Dina tersenyum. Kali ini, hatinya benar-benar tenang. Ia kehilangan peluang besar. Ya, tapi ia menang atas satu hal yang lebih penting, dirinya sendiri. Bab ini ditutup dengan Dina berjalan menyusuri kebun tanaman herbal miliknya, menatap daun-daun yang berembun di pagi hari, dan berbisik lirih, aku tidak butuh terbang tinggi jika harus meninggalkan tanah tempat aku tumbuh. Dan dari kejauhan, Reza memotret momen itu perempuan yang dulu dihina karena tubuhnya, kini berdiri tegak sebagai pemilik keputusan yang tak bisa dibeli siapapun. 3 tahun telah berlalu sejak Dina memutuskan untuk menolak kerjasama besar yang bisa membawa alunan rasa ke pasar dunia. Pilihannya saat itu dianggap bodoh oleh banyak orang di luar sana. Tapi waktu membuktikan bahwa kesetiaan pada akar bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kini, alunan rasa justru tumbuh secara organik. Beberapa media internasional meliput kisah Dina sebagai perempuan pemilik prinsip di tengah arus kapitalisme global. Banyak perusahaan luar negeri yang justru menghormati keputusannya dan bersedia menjalin kerjasama dengan sistem kemitraan lokal tanpa mengubah identitas brand. Ia juga mulai membangun program edukasi bagi perempuan muda di pedesaan, mengajarkan cara mengolah tanaman herbal menjadi produk bernilai tinggi. Yang dulu pernah dihina karena tidak layak, kini menjadi sosok panutan dan mentor. Namun, tak semua hal indah datang bersamaan. Di tengah keberhasilannya, Dina menerima kabar dari ibunya. Ayahnya jatuh sakit lagi dan kali ini lebih parah. Tak banyak waktu tersisa, Dina pulang ke rumah di kampung, duduk di samping tempat tidur ayahnya. Wajah ayahnya kini semakin pucat, nafasnya pelan. Tapi ketika melihat Dina, ia tersenyum, lalu menggerakkan tangannya yang lemah. "Ayah, Dina, di sini Pak," bisiknya sambil menggenggam tangan yang dulu menampar dan kini menggigil. Ayahnya menggerakkan bibir pelan sekali. Dina mendekatkan telinga. "Maaf dan terima kasih." Dina tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk ayahnya perlahan dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia mencium kening pria yang dulu sangat keras itu, yang kini luluh di ujung usianya. Beberapa jam kemudian, ayah Dina meninggal dunia, tenang, dengan senyum tipis di bibirnya. Seolah ia sudah berdamai bukan hanya dengan hidupnya, tapi dengan putrinya yang dulu ia tolak, dan kini justru menjadi cahaya. 2 bulan setelah kepergian ayahnya, Dina mendapatkan penghargaan nasional atas dedikasinya terhadap pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya herbal Indonesia. Ia berdiri di atas panggung besar, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Di depannya, ratusan pasang mata menyaksikan. Tapi, satu hal yang membuatnya terdiam adalah sosok Reza yang duduk di barisan depan, tersenyum hangat. Setelah pidato usai, Dina turun panggung. Kamera mengikutinya, wartawan berebut mengambil gambar. Namun tiba-tiba, Reza maju ke depan, mengambil mikrofon dari pembawa acara, dan berkata dengan suara yang tenang namun jelas, "Maaf, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu bukan sebagai investor, tapi sebagai seseorang yang jatuh cinta pada perempuan paling kuat yang pernah saya kenal." Suasana langsung hening. Reza menatap Dina, lalu melanjutkan, "Dulu kamu sendirian, saat semua orang menolakmu. Kini kamu jadi cahaya bagi ribuan. Kamu nggak hanya membangun bisnis kamu, membangun harapan, dan kalau kamu izinkan, aku ingin terus berjalan bersamamu, bukan cuma dalam bisnis, tapi juga dalam hidup." Dina tertawa kecil, lalu menutup wajahnya karena malu. Satu kata pun tak keluar dari mulutnya, tapi senyumnya sudah cukup menjawab semuanya. 3 bulan kemudian, mereka menggelar pernikahan sederhana di kampung halaman Dina. Acara itu tidak mewah, tapi sangat hangat. Para petani lokal datang membawa hasil bumi sebagai hadiah. Anak-anak desa bernyanyi dan menari. Dan di atas panggung kecil beratap anyaman daun kelapa, Dina berdiri mengenakan kebaya putih gading, menggenggam tangan Reza dengan mata berbinar. Dalam sambutan singkatnya, Dina berkata, "Dulu aku dianggap tidak pantas, dihina karena tubuhku, direndahkan karena pilihanku. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa salah, melainkan untuk bersyukur bahwa semua luka itu membentuk aku. Semua hinaan, semua penolakan, semua air mata, ternyata adalah pupuk bagi akar yang aku tanam. Dan kini, akar itu tumbuh jadi pohon yang memberi banyak naungan. Jadi, jika kalian sedang dihina, jangan balas. Jika kalian sedang jatuh, jangan menyerah. Karena mungkin Tuhan sedang menanam kalian." Suasana menjadi sangat haru. Banyak yang menangis,
Tak sedikit dari para tamu yang dulunya mengejek Dina kini berdiri paling depan, mengaku bangga menjadi bagian kecil dari kisah besarnya. Epilog beberapa tahun setelah pernikahannya, Dina membuka sekolah kewirausahaan herbal untuk perempuan di seluruh Indonesia. Programnya menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Ia juga membangun rumah produksi dengan konsep ramah lingkungan, memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak muda. Reza kini mendampinginya bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai rekan sejati. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka punya satu kekuatan yang sama. Percaya pada mimpi yang tumbuh dari tanah sendiri. Dan jika kamu datang ke toko alunan rasa hari ini, kamu akan melihat kutipan kecil di dinding utamanya. Yang dulu kamu hina, kini berdiri di sini. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa cinta pada diri sendiri adalah awal dari semua keajaiban.